Kitabul Adab, kajian Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kitabul Adab masih bab 18. Babu rahmatil waladi wa takbilihi wa mu'anaqati. Bab menyayangi anak, ya garis miring anak-anak, mencium dan memeluknya. Nah, hadisnya ada 6 di dalam bab ini, sampai yang terakhir kemarin itu baru 3. Yang hadis ketiga yang menerangkan Rasulullah SAW sholat sambil menggendong cucu perempuannya, yaitu Umamah binti Abul As, cucu perempuan Rasulullah SAW dari Zainab, sambil menggendong. Ini maksud Imam Bukhari di sini menunjukkan betapa Rasulullah SAW menyayangi anak-anak. Dalam hal ini, di dalam hadisnya menggendong cucunya. Ketika hendak ruku dan sujud, beliau letakkan dulu cucunya. Ketika bangkit masuk ke rakaat berikutnya, kemudian digendong lagi. Nah, itu hadis ketiganya yang maksud Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat menyayangi cucunya. Bahkan dalam ketika sholat pun Rasulullah pernah sampai melakukan demikian sambil menggendong cucunya. Nah, hadis berikutnya yang keempat nih ya, di bab ke-18 ini, ini nih, dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali wa indahu al-Aqra bin Habisin at-Tamimi jalisan faqala al-Aqra'u inna li asyaratan minal waladi wa ma qabbaltu minhum ahadan. Fa nazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala man la yarhamu la yurham. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW mencium Al-Hasan bin Ali, ya Hasan cucunya juga nih ya, Hasan bin Ali, Hasan Husain. Wa indahul aqru. Nah, pada saat itu di dekat beliau ada Al-Aqra bin Habis at-Tamimi namanya. Ya, Rasulullah SAW mencium cucunya, yaitu Al-Hasan bin Ali. Ya, sementara di dekat beliau ada seseorang nih yang bernama Al-Aqra bin Habis at-Tamimi, yang sedang duduk dekat Rasulullah SAW. Nah, melihat demikian, Al-Aqra berkata, sesungguhnya aku punya 10 orang anak. Sesungguhnya aku punya 10 orang anak, tapi aku tidak pernah mencium semuanya gitu ya. Ma qabaltu minhum ahadan, tapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Nah, Al-Aqra mengatakan demikiannya melihat Rasulullah SAW mencium Al-Hasan bin Ali, mencium cucunya. Al-Aqra mengatakan, sesungguhnya aku punya 10 orang anak, tapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Fa nazara ilaihi Rasulullah SAW. Wah, kaget berarti ini Rasulullah SAW. Kemudian beliau memandang Al-Aqra, Rasulullah SAW,
mendengar Al-Aqra mengatakan demikian langsung kaget lah gitunya, pandangannya langsung tertuju kepada Al-Aqra dan mengatakan kemudian Rasulullah bersabda, man la yarhamu la yurham. Nah, normatif sihnya Rasulullah selalu normatifnya yang disampaikan oleh beliau, man la yarhamu la yurham, barang siapa tidak menyayangi la yurham maka tidak akan dirahmati. Kalau yang ini yang kedua secara bahasa sama, karena arti rohima yarhamu rahmat itu adalah menyayangi. Ya, kalau Allah itu rohim, maha, itu kan di dalam bahasa kita suka diartikan demikian, untuk Allah itu maha gitu ya, maha pengasih penyayang. Man la yarhamu la yurham, ini normatif nih, bukan hanya kepada anak, bukan hanya kepada cucu, tapi kepada semua orang, bahkan kepada binatang ya, karena menyiksa binatang juga tidak boleh ya, menyiksa binatang juga tidak boleh ya, dengan hadis yang ini nih, sesungguhnya akan ada seseorang yang masuk neraka karena kucing, yaitu ya, orang yang mengurung seekor kucing tanpa diberi makan hingga mati, dia masuk neraka. Ya, ada hadis yang menerangkan demikian ya, masuk neraka karena seekor kucing. Ya, yaitu ya, seseorang yang mengurung seekor kucing tanpa diberi makan hingga mati. Mestinya kalau tidak mau memberi makan ya biarkan itu yang dia lepas, jangan dikurung hingga kucingnya bisa mencari makan sendiri. Artinya itu binatang penyebabnya. Apalagi terhadap sesama manusia, man la yarhamu la yurham. Artinya ini ya, Islam bukan ajaran Islam yang disebut dengan oportunis. Yang dicari itu mencari kesempatan, hanya yang terpikir itu hanya untuk kepentingan dan keuntungan sendiri. Itu kan sebutan oportunisnya, mencari pokoknya yang dicari celah berbagai macam kesempatan, itu yang terpikirkan itu adalah mencari keuntungan untuk diri sendiri. Oportunis kan namanya pandai gitulah, mencari celah, mencari kesempatan dalam kesempitan. Yang terpikir adalah keuntungannya sendiri. Yang terpikir itu selalu mengambil, selalu mendapatkan sesuatu untuk dirinya. Jauh kalau begitu dari hal seperti ini. Artinya orang yang demikian kan hanya memikirkan keuntungan sendiri, selalu mencari celah, selalu mencari kesempatan dalam kesempitan, dalam segala situasi dan kondisi lah gitu. Mikirnya teh oportunis ya. Jauh dari ajaran Yahudi pisan justru gitu teh, orang yang oportunis itu cara demikian, itu cara Yahudi. Ya mestinya kan seperti ini nih ya, man la yarhamu la yurham. Meskipun kemunculan atau sababul wurudnya untuk Al-Qur'an istilahnya ya. Meskipun itu sababul wurud dari hadis ini yang pada kalimat sebelumnya, Al-Aqra mengatakan kepada Rasulullah SAW, saya punya 10 orang anak tapi nggak pernah saya mencium seorang pun dari mereka. Kaget kan Rasulullah sampai pandangan beliau langsung tertuju kepada Al-Aqra. Kemudian mengatakan man la yarhamu la yurham,
Nah, ini sesuainya dengan judulnya. Imam Bukhari memunculkan judul yang pokok adalah babu rahmatil walad. Ya, bab menyayangi anak, garis miring anak-anak, apalagi dengan hadis ini kan binatang juga termasuk. Man la yarhamu, barang siapa yang tidak memiliki rasa, gitulahnya, tidak memiliki rasa kasih sayang, barang siapa tidak menyayangi, apalagi ya sedikit dari bahasa Arabnya nih. Ini yarhamu ini kan yarhamu ini fi'il mudhari, alah eta tan dulu. Seueur teh naon fi'il mudhari teh. Yarhamu ini fi'il mudhari dari rahmat, itu kata dasarnya adalah rahmat. Kemarin juga ini sudahnya di dalam bab silaturahmi, itu ar-rahmi, rahmat. Kalau ar-rahmi kan kemarin ada penjelasannya dari Rasulullah SAW kan, ar-rahmi itu apa? Beda kalau rahmat ini berlaku manusia juga, rohima yarhamu, manusia juga bisa demikian artinya ya, manusia juga menyayangi. Kalau rahim yang kemarinnya silaturahmi beda. Kalau ar-rahmi itu ada penjelasannya dari Rasulullah SAW, ar-rahmi itu apa. Tapi kalau rahmat yang secara bahasa artinya menyayangi, ya manusia juga bisa, malah harus. Berdasarkan hadis ini kan berarti harus manusia itu memiliki rasa kasih sayang, harus menyayangi. Nah, secara bahasa nih maksudnya begini, rohima yarhamu rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Kalau rohima itu fi'il madinya, kata kerja bentuk lampau gitulah. Kalau yarhamu ini fi'il mudhari artinya sama. Dan kata ini rohima yarhamu rohmatan gitu dalam bahasa Arabnya. Ini kata yang muta'addi, fi'il yang muta'addi, kata kerja transitif, ada berarti objeknya, kata kerja yang memiliki objek, itulah maksudnya ya, yarhamu. Artinya memang karakter dari fi'il muta'addi itu demikian. Kalau kata kerja transitif artinya ya ada objeknya pasti. Hanya kadang disebut, kadang tidak disebut. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, saya minum, ada objeknya nggak? Secara makna pasti ada. Emang minum apa? Pasti ada kan yang diminumnya. Jadi kata minum ini kata kerja transitif yang punya objek. Hanya kalau mengatakan demikian, saya minum, tidak disebut, bukan tidak ada. Ya kalau saya duduk, nah itu baru kata duduk itu memang tidak punya objek. Jangan ditanyakan objeknya apa. Kalau saya minum tanpa menyebutkan, boleh menanyakan minum apa. Karena memang kata minum ini karakternya demikian, pasti ada objeknya. Hanya orang yang mengatakan demikian tadi tidak menyebutkan objeknya apa, bukan tidak ada, tidak disebut. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya mahdzuf istilahnya, bukan tidak ada, tapi tidak disebut. Nah, dalam dalam ilmu nahwu shorof itu, dalam tata bahasa Arab, kata yang memiliki objek lalu objeknya tidak disebut, justru ini berlaku umum disebutnya. Kalau contoh yang barusan, saya minum, kira-kira yang mendengar memperkirakan minumnya apa?
Ya, kalau saya mengatakan saya minum, kira-kira yang mendengar, menurut yang mendengar gitu minumnya apa? Kalau yang mendengar 5 orang, bisa jadi dalam pikiran 5 orang tadi beda-beda. Menurut si A kopi, menurut si B sirup, menurut si C bebas, karena memang tidak di. Nah, justru kalau tidak disebut namanya menunjukkan umum. Umum itu mencakup ya apapun semuanya. Silahkan orang berkesimpulan apa tadinya minum apa, benar semuanya. Nah, di sini man la yarhamu, barang siapa tidak menyayangi. Rohima yarhamu, rahmat itu kata kerja yang punya objek, sementara Rasulullah di sini tidak menyebut objeknya apa. Berarti ini berlaku umum. Nah, termasuk kan menyayangi binatang itu termasuk. Sehingga ada hadis yang tadinya ada seseorang yang masuk neraka karena seekor kucing, yaitu orang yang mengurung seekor kucing tanpa diberi makan hingga mati, maka orang itu masuk neraka karena seekor kucing. Artinya kan orang ini kan menggambarkan dia tidak menyayangi, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap seekor kucing lah, disitunya di dalam hadisnya, yaitu dikurung tanpa diberi makan sampai mati. Disebutnya kan kalau begitu kan disiksa itu kucing. Ada kucing lagi kan menderita tuh. Kucing lagi menderita tuh. Ya, pasti kelaparan apalagi sampai mati. Nah, ternyata kan Rasul menyebut masuk neraka karena seekor kucing. Ini umum nih ya, di ini nih secara tinjauan bahasa demikian ya, karena rohima yarhamu, rohmatan itu kata kerja transitif, pasti ada objeknya. Hanya ada yang disebutkan, misalnya kalau di sini sesuai dengan redaksi sebelumnya, Rasulullah SAW mencium Al Hasan bin Ali, cucunya. Ya, Rasulullah SAW mencium Al Hasan bin Ali. Saat itu ada seseorang yang bernama Al Aqra melihat Rasulullah melakukan demikian. Lalu dia mengatakan, saya punya 10 orang anak, tapi saya gak pernah mencium seorang pun dari mereka. Kaget kan Rasulullah. Kemudian bersabda seperti ini. Kalau berdasarkan redaksinya ini kan berarti menyayangi siapa? Menyayangi apa? Anak berarti kan dalam redaksi hadis ini. Ya, kalau dikaitkan dengan kejadian sebelumnya Rasulullah menyabdakan seperti ini kan ini terkait dengan anak. Tapi Rasulullah menyabdakan secara umum dengan tidak menyebut objeknya. Kalau Rasulullah mau menyebut objeknya juga bisa. Man la yarhamul walad, misalnya barang siapa tidak menyayangi anak, nah itu baru spesifik, baru khususnya yang kan disebut objeknya. Kalau contoh yang tadi, saya minum kopi, lalu kata yang mendengar, oh berarti minum susu, kemana karep orang itu kan sudah disebutkan. Kalau sudah disebutkan berarti kan jelas. Ya, misalnya saya minum susu, lalu oh air putih, air mana bong, ya justru. Nah ininya kalau tidak disebut berlaku umum. Nah, karena nanti ininya Imam Bukhari menyusun babnya nih. Memang ada apa namanya rahmat, itu bahasa Arab luar tidinya bahasa Arab sudah. Bahasa Arab itu kan rahmat itu kan artinya menyayangi. Dan Allah membagikan rahmatnya itu kepada seluruh ciptaannya.
Semua yang Allah ciptakan itu itunya dibekalan, anggaplah kebagian rahmat. Nah sehingga Rasulullah SAW juga pernah ditanya tentang rahmat Allah itu apa. Rasulullah menjawabnya, dengan rahmat Allah lah burung bisa terbang, ikan hidup di air, itu semuanya karena rahmat Allah. Nah termasuk ketika Rasulullah menerangkan di hadis lainnya, menerangkan rahmat, beliau menerangkan ada seekor kuda betina yang mengangkat sebelah kaki belakangnya sekian lama dan tidak berani menurunkan kakinya karena di bawah kakinya itu ada anaknya yang sedang tidur. Nah itulah rahmat Allah. Ya, ada seekor kuda betina yang mengangkat sebelah kaki belakangnya dalam waktu yang lama gitu ya, tidak berani menurunkan kakinya itu karena di bawah kakinya itu ada anaknya yang sedang tidur. Itu diantaranya Rasulullah menjawab ketika ditanya rahmat itu apa. Tah gitu lah rahmat mah tah siga bieu, gitulah gambarannya. Artinya pada binatang, pada semuanya, ya semuanya ada, semuanya kebagian karena pada dasarnya kan Allah menciptakan seluruh makhluknya ini dilandasi dengan rahmatnya. Semua makhluk kebagian. Nah Rasulullah melihat ketika Al-Aqra tadi namanya ya, Al-Aqra bin Habis mengatakan, saya punya 10 orang anak tapi saya nggak pernah mencium seorang saja dari mereka. Kaget kan Rasulullah, sampai Rasulullah langsung mengalihkan pandangannya kepada Al-Aqra, mencium di pelong tah Al-Aqra teh maneh langsung bersabda seperti ini, man la yarhamu la yurham. Tapi Rasulullah ini selalu normatif, Rasulullah ini, dan juga luas. Padahal kan dari kejadian demikian sabda Rasulullah ini ternyata inilah jawamiul kalim. Ya, kalimatnya sangat pendek, man la yarhamu la yurham. Apalagi kalau menyayangi, mengasihi sesama manusia. Ya, apalagi kan menyayangi itunya mengasihi sesama manusia, terlebih lagi menyayangi anak, garis miring anak-anak yang notabene mereka kan masih sangat lemah. Ya, mereka kan masih sangat lemahnya. Ini diangkat nih oleh Imam Al-Bukhari. Bab 18 ini kan bab menyayangi anak gitunya, atau anak-anak, kemudian mencium dan memeluk mereka. Nah, yang keempatnya hadisnya barusan. Kalau melihat sabda Rasulullah SAW-nya ternyata dari segi bahasa tadi demikian maknanya. Rohima yarhamu rahmatan itu fiil yang muta'adi, itu ada maf'ul bihnya pasti ada, karena karakter fiil, karakter kata kerja memang demikian sebetulnya kan, di bahasa manapun sama. Ada kata kerja yang memiliki objek, ada kata kerja yang tidak memiliki objek. Kalau kata kerja yang memiliki objek, pasti memiliki objek, pasti ada objeknya. Hanya ada yang disebut secara eksplisit, tertera, ada di redaksinya, ada yang tidak disebut. Nah, kalau tidak disebut, ini mencakup disebutnya. Berarti maknanya umum. Ya, saya kaitkan tadi dengan hadis, makna hadis ini ya, man la yarhamu, barang siapa yang tidak menyayangi, tidak mengasihi, jadi tidak memiliki rasa kasihan, tidak merasa mengasihi, apalagi kalau tidak punya belas kasihan. Dalam bahasa kita kan jelek banget gitu kayaknya.
Ya, tidak memiliki rasa belas kasihan, disebutnya teh boga ras-rasan, cek urang Sunda masih raja tega. Ya yang tadi meskipun terhadap binatang, ini si raja tega gitu. Mengurung seekor kucing tidak diberi makan hingga mati, itu jelas menunjukkan la yarhamu, tidak punya belas kasihan berarti. Nah ternyata la yurham, kesananya kan lanjutannya man la yarhamu la yurham, tidak dirahmati oleh Allah. Jadi pantas meskipun yang menjadi penyebabnya seekor kucing gitu, seekor kucing akan yang ya artinya lah seekor kucing disebutnya teh sama mahal lagi anger, kucing bisa kena dibeli, bisa dijual. Tapi kan seekor kucing itu bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Masalahnya bukan kucingnya, tapi apa yang dilakukannya terhadap seekor eta anu man layar hamu teh, yang man layar hamu, ya siapa yang tidak memiliki rasa kasih sayang, tidak menyayangi, tidak mengasihi, la yurham, maka tidak akan dirahmati. Yang tidak dirahmati itu artinya benar, ternyata meskipun penyebabnya hanya seekor kucing dinyatakan masuk neraka, itu la yurhamu, berarti tidak dirahmati oleh Allah. Nah tentu saja dari hadis yang tentang seekor kucing ini ya, apa tadi kuda saja, kuda nu biasanya kuda apa acuh kuda teh acuh gitu, nggak ada kecapatan tadi gelompong kuda kuda mah acuh si eta acuh cek kuda ya, Rasulullah digambarkan demikian, kuda saja seekor induk, berarti seekor induk kuda mengangkat sebelah kaki belakangnya dalam waktu yang lama, bukan tidak pegal, pasti terasa gitu kayaknya pegal kakinya, tapi dia tidak berani menurunkan kakinya karena ada anaknya yang sedang tidur di bawah kakinya. Itu Rasulullah, seingat sayanya Rasulullah menyabdakan demikian itu ketika ditanya rahmat itu apa. Seperti itulah Rasulullah menjawab. Kalau dengan hadis tersebutnya tadi satu, tidak dirahmati oleh Allah orang yang mengurung kucing hingga mati. Kemudian yang kedua gitunya yang dari hadis-hadis yang saya ingatnya, seekor induk kuda saja demikian. Artinya mestinya gitunya apalagi manusia terhadap sesama manusia. Nah yang tergambar dari apa yang di ini nih, Rasulullah itu kagetnya di hadis ini. Rasulullah itu kaget mendengar Al-Aqra mengatakan saya punya anak 10 tapi nggak pernah saya mencium anak saya seorang saja saya pernah menciumnya. Rasulullah kan kaget sampai pandangannya langsung beliau arahkan kepada Al-Aqra dan mengatakan demikian. Nah ternyata memang ini Imam Bukhari isinya, Imam Bukhari nanti nih di bab berikutnya ya bab ke-19 berarti Imam Bukhari memunculkan satu babnya yang ini sebetulnya sudah sebetulnya populer lah, bab 19 itu nantinya, yaitu Allah membuat 100 buah rahmat. Judulnya seperti itu ya, Allah itu membuat atau menciptakan 100 buah rahmat. Artinya masih ada kaitan nih dengan bab sekarang. Nah hadis yang keempat yang barusannya man la yarhamu la yurham. Kalau Allah Rohim gitunya, kemarin kan pembahasannya Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu artinya Allah pencipta dan pemilik rahmat.
yang ternyata rahmat yang Allah ciptakan itu ada 100 ya nanti di bab berikutnya. Ar-Rahman itu artinya Allah itu pencipta dan pemilik rahmat. Nah, di mana dari yang 100 ini kan Allah ambil 1, inilah yang Allah gunakan. Ini yang Allah bagikan kepada seluruh ciptaannya. Dengan gambaran yang tadi, kuda saja demikian. Kenapa? Karena rahmat Allah. Ya, burung bisa terbang, itu ikan hidup di air, dan nah tetelah sagalak-galak nasinya ada mau ngahakan ngahakan sadel ya itu bekiun sagalak-galak nasinya mau ngahakan pelek sepeda itu karena rahmat Allah. Nah sekarang hadis yang kelima, ini yang tadinya nanti nih artinya gitunya binatang saja demikian, apalagi manusia terhadap sesama manusia. Nah, itu benang merahnya, itu substansinya pada hadis ini. Ketika Al-Aqra mengatakan saya punya 10 orang anak tapi saya nggak pernah mencium mereka, seorang saja yang pernah saya cium. Nah Rasul itu apa ini tidak menyayangi anak gitu kan? Mestinya gitu kan, binatang saja demikian, manusia terhadap binatang saja harus ada gitu kan rasa mengasihi menyayangi, apalagi manusia terhadap sesama manusia, apalagi terhadap anak atau anak-anak. Rasulullah menangkap, itulah Rasulullah menangkap karena yang dikatakan Al-Aqra-nya demikian. Nah Rasulullah menangkap orang ini kurang, mungkinlah sebutnya orang ini kurang menyayangi anaknya. Sampai Rasulullah mengatakan man la yarhamu, barang siapa tidak menyayangi tidak akan dirahmati oleh Allah. Nah itulahnya hadis yang keempat, itu substansinya dari hadis ini. Binatang saja menyayangi anaknya, mestinya manusia gitu kan juga memiliki rahmat. Rahmat manusianya bukan rahmat seperti yang dimiliki oleh Allah. Artinya mestinya manusia juga memiliki, bahasa kitanya jadi apalah, rasa empati, rasa iba, mengasihi, menyayangi, mencintai, gitulah. Itu manusia harus memiliki terhadap binatang saja. Harus, apalagi terhadap sesama manusia, apalagi terhadap ini nih anak garis miring anak-anak. Itulah katanya dari hadis yang keempat, sehingga Rasulullah mengatakan barang siapa tidak menyayangi maka tidak akan dirahmati. Ya, karena kalau yang keduanya, kalau secara bahasa ini yang digunakan sama. Yang pertama man la yarhamu, yang keduanya la yurhamu. Yang pertama itu fiil maklum, yang keduanya fiil majhul. Bahasa Arab. Yang satu kata kerja aktif menyayangi, kalau yang kedua disayangi. Disayangi oleh Allah berarti kan dirahmati. Jadi ini terjemahnya barang siapa yang tidak sebetulnya jadi tidak memiliki rasa empati, tidak memiliki rasa iba, tidak ada rasa mengasihi, menyayangi. Dan sekali lagi Rasulullah tidak menyebut objek, berarti umum. Bukan hanya berarti kan terhadap sesama manusia, karena dengan mengurung seekor kucing sampai mati berarti tidak menyayangi. Dalam arti kan di situ tidak menyayangi, menyiksa, berarti seekor kucing oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Ya kan tidak punya rasa iba, empati, apa enggak kasihan? Itu kan kalau kucing itu dikurung nggak bisa makan ya kelaparan.
Dan benar sampai mati Allah mengancamnya dengan neraka. Nah, hadis yang kelima, an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa a'rabiyun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna sibyana fama nuqabbiluhum faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini lebih berat lagi nih, sejalan sebetulnya sejalannya dengan hadis yang keempat yang barusan. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, seorang Arab Badui, Arab Arabiyun, Arab kampung lah, mencek orang mah, rangka Arab kampung yang kagak makan bangku sekolahan lah pokoknya mah. Lu nyekul teh ya Pak. Ai nyekul teu nyaman. Datang seorang Arab, kalau di kita suka diterjemah Arab kampung, Arab gunung, Arab pedalaman gitulah. Ya, datang seorang Arab Badui, aslinya Badui, kalau dalam bahasa Arabnya Arab Badui, itu orang-orang yang demikian. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW, kemudian berkata, Natuqabbilu nasibyan, kalian ini suka mencium anak-anak. Fama nuqabbiluhum, kami tidak pernah mencium mereka. Faqala Nabi SAW, yang kemudian Nabi bersabda, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmat. Aku tidak memiliki kekuasaan untuk mengembalikan rahmat, mengembalikan rasa kasih sayang kepada kamu jika Allah sudah mencabutnya dari dalam hati kamu. Yo, ini berat ini sebetulnya nih ya. Supaya sekali lagi nih ya. Seorang Arab kampung, Arab Badui yang berkata kepada Rasulullah SAW, tuqabbilu nasibyan, kalian ini suka mencium anak-anak. Jadinya anak-anak, nah, makanya ini asibyan itu umum, berarti kalian suka mencium anak-anak. Fama nuqabbiluhum, kalau kami nggak pernah mencium anak-anak gitu kan, kami nggak pernah mencium anak-anak. Ya termasuk anaknya sendiri ini ya, mencium anak-anak itu anaknya sendiri atau anak orang lainnya yang masih di usia PAUD paling lah. Atuh ya harus mencium anak ABG punya unya atau ulah lor ABG jadi gabrung kayak ini gabrung. Nah, kemarin lah seperti Ummu Khalid kan ya, kemarin juga kan dibahas Ummu Khalid itu ketika masih anak-anak, sangat anak-anak lah, kan tertarik melihat Rasulullah memakai cincin lalu memegangnya, oleh Rasulullah dibiarkan. Ini belum ada urusan mahram, bukan mahram kalau dengan anak seusia demikian. Kalau bapaknya melarang itu bukan urusan mahram, bukan mahram, tapi tongerakan bapak gitu maksudnya mah. Ternyata Rasulullah kan malah udah biarkan gak apa-apa, kan dipegang gitunya. Nah itu anak-anak yang demikian berarti dia mencium anak sendiri atau mencium anak-anak. Mencium anak ABG mau mencium anak-anak, anak kecil lah gitunya, apakah itu anak sendiri ataupun anak orang lain ya, yang belum kena lah, belum kena sebutan mahram dan bukan mahram. Contohnya juga jelasnya yang kemarinnya ada Ummu Khalid ketika masih anak-anak, dia memegang tangan Nabi, memainkan cincin yang dipakai oleh beliau, itu oleh Rasulullah dibiarkan.
fama nuqabbiluhum, sementara kami tidak pernah mencium anak-anak gitu kan, kata orang Badui ini, sementara kami tidak pernah mencium anak-anak. Kemudian Rasulullah bersabda normatif ini, mana tetap sabda Rasulullah mau bukan hanya untuk orang ini berlaku untuk semua orang. Artinya kalau dilepas, anggaplah gitu mungkinnya, dilepas, dibuang, disingkirkan, dihilangkan rahmat yang sudah Allah tanamkan di dalam hati. Nah, kenapa saya katakan demikian? Kuda saja kan memiliki rasa kasih sayang. Nah, ini malah manusia kehilangan rahmat. Sehingga hanya saya katakan kalau rahmat yang Allah sudah masukkan ke dalam hati itu dibuang, dihilangkan, sehingga menjadi orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang. Rasulullah mengatakan seperti ini, aku tidak memiliki kekuasaan apapun bagi kamu itu ya. Awa amliku laka, aku tidak memiliki kewenangan, kekuasaan apapun atas kamu. An-naza'allahu min qalbika rahmat, kalau Allah mencabut, disebutnya Allah menghilangkan, Allah mencabut rahmat dari dalam hati kamu, berarti asalnya Allah itu memang sudah memasukkan rahmat. Nah, kenapa Allah bisa mencabut rahmat, mencabut rasa kasih sayang, rasa menyayangi itulahnya seorang manusia? Allah itu kan tidak zolim, semuanya dibekali, dimasuki itunya rahmat, rasa kasih sayang ke dalam hati semua makhluk, bukan hanya manusia kan tadinya. Nah, kenapa sampai ada yang diambil lagi? Ini kalimatnya, aku tidak memiliki kewenangan, kekuasaan apapun untuk menghalangi, berartinya aku tidak memiliki kekuasaan, kewenangan sedikit pun atas kamu untuk menghalangi kalau Allah mencabut rahmat dari hati kamu. Nah, mengapa bisa demikian? Perbandingannya yang ini, khatamallahu ala qulubihim, ini kan Allahnya, pelaku yang melakukannya itu Allah. Khatamallahu, Allahu itu fa'il dari khotama, Allah yang melakukan khotama. Khatamallahu, Allah mematrai, Allah menyegel, Allah mengunci. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati-hati mereka. Kasihan kan orang kalau sudah dikunci oleh Allah, siapa yang bisa membuka? Kenapa Allah melakukan demikian? Ya, kenapa Allah sampai ongko Allah teh cenah Maha Rahman Maha Rahim, Allah mengunci hati manusia. Padahal kalau sudah dikunci oleh Allah, nggak akan ada yang bisa membuka. Dan ayat tersebut, khatamallahu ala qulubihim, ya Allah mengunci hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Kalau sudah dikondisikan demikian, nggak akan ada yang bisa membuka. Padahal akibatnya kalau hati sudah dikunci oleh Allah, bagaimana? Ya, kalau sudah dikunci oleh Allah bagaimana? Itu yang di ayat sebelumnya. A'anzartahum am lam tunzirhum la poal tapi kairah ge gak akan beriman karena hatinya sudah dikunci oleh Allah. Sementara kan untuk satu ayat yang ini nih, Al-A'raf 125 gitu, Al-An'am. Ini yang man yuridillahu bihi khairon yashrah sadrahu lil Islam. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan membuka
hatinya untuk Islam. Berarti ada dua nih. Pada akhirnya memang disebut nanti muqallibal qulub itu siapa? Yang membolak-balikan hati manusia. Kalau dulu kan Umar bin Khattab kurang bagaimana kerasnya terhadap Rasulullah, terhadap Islam, berubah kan? Ya artinya Allah lah hakikatnya yang membolak-balikan, yang mengubah hati manusia. Umar bin Khattab dan banyak sahabat yang sangat keras, sangat membenci, sangat memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam, bisa berubah. Nah kalau untuk yang barusan itu surat apa? Al-An'amnya 125 itu yang man yuridillahu bihi khairon, kalau nggak salah kan redaksinya demikian ya. Orang bacakan lebar ya ayatnya ya biar yakin. Al-An'am 125. Nah seperti ini juga nih sekalian saja nih ya, ayat ini memang ya menyebutkan demikian. Ya faman yuridillahu an yahdiyahu, kalau di sini faman yuridillahu an yahdiyahu. Kalau redaksi yang tadi itu redaksi hadisnya, man yuridillahu bihi khairon itu redaksi hadis. Barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, itu kalau redaksi hadis nih. Kalau yang ini barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberinya hidayah, barang siapa yang Allah kehendaki baginya petunjuk, kurang lebih seperti itu mungkinnya terjemahnya. Barang siapa dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan membuka dadanya, membuka hatinya untuk Islam. Nah, sementara di ayat yang tadi Allah mengunci. Bisa nggak Islam masuk kalau sudah dikunci? Justru untuk Islam bisa masuk ke dalam hati itu, hatinya itu harus terbuka supaya Islam itu mudah masuk. Nah kalau hatinya terkunci, ya akan bisa masuk. Ternyata ada orang yang hatinya itu dikunci oleh Allahnya, dia di ayat yang tadi. Nah mengapa bisa demikian? Ini untuk perbandingan ya, karena di hadis yang ini tadi aku tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kekuasaan apapun atas kamu kalau Allah sudah mencabut rahmat itu dari dalam hati kamu. Berarti memang oleh Allah kan disebutnya di. Nah mengapa bisa demikian? Perbandingannya, mengapa Allah mengunci hati seseorang? Karena kalau sudah terkunci, Islam gak akan bisa masuk. Akibatnya apa? Akibatnya orang ini Islam tidak bisa masuk, dia tidak akan beragama Islam. Sementara ancamannya kan berat. Dia akan menjadi, hatinya sudah dikunci oleh Allah, maka Islam tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Berarti orang ini orang kafir karena Islam tidak bisa masuk. Sementara orang kafir itu kan masuk neraka dan abadi. Padahal yang mengunci hatinya kan Allah. Ya, yang mengunci hatinya itu kan Allah, sehingga tidak bisa menerima Islam, karena Islam itu baru bisa masuk ke dalam hati kalau hatinya terbuka lebar. Kalau hatinya terbuka ya. Nah ternyata kan di Al-An'am 125 ini kan Allah yang menghendaki baginya petunjuk. Kemudian di ayat Al-Baqarah ayat 7 tadinya Allah yang mengunci hati seseorang. Tapi ini Allah itu menindaklanjuti. Kalau orang yang tidak menginginkan, ya nggak akan Allah buka.
Kenapa Allah sampai mengunci hati seseorang? Karena mereka mengunci hatinya dari dalam, ya oleh Allah dikunci dari luar. Kalau orang yang memang membuka hatinya, membuka dirinya untuk Islam, oleh Allah nanti akan semakin dilebarkan lah gitunya, sehingga Islam itu mudah masuk. Jadi salah sendiri tetap kalau sampai khatamallahu ala qulubihim. Emang Allah nggak marah kalau Allah mendatangkan Islam malah ditolak? Ya memang Allah nggak marah, nggak murka gitunya ketika Allah menurunkan agama Islam malah ditolak. Yaitu artinya malah mengunci hatinya, mengunci diri dari dalam, dielas ku Allah di luar pek sahanurek muka. Artinya kan setelahnya dikunci oleh Allah karena orangnya menutup diri, mengunci hatinya dari dalam, oleh Allah dikunci dari luar. Sementara surat Al-An'am tadi itu kan Allah melebarkan hatinya untuk Islam karena orangnya yang membuka diri, maka oleh Allah dibuka semakin lebar. Nah, yang ini kurang lebih demikian maknanya sama. Meskipun redaksinya di sini Allah mencabut rahmat itu dari kamu, Allah itu tidak zalim. Karena orangnya yang bersikap demikian, maka oleh Allah kemudian rahmat yang sudah Allah masukkan, Allah tanamkan ke dalam hatinya itu oleh Allah dicabut. Karena oleh orang itu memang tidak dipakai. Itulah karena oleh orang ini tidak dipakai, yaitu orang yang tidak memiliki, tadilah tidak memiliki empati, tidak memiliki rasa iba, tidak memiliki rasa kasihan, rasa kasih sayang, oportunis, nuka pikir teh mencari keuntungan untuk sendiri, betah. Itu kan oportunis, bukan ajaran Islam. Ya, yang terpikir itu adalah mencari keuntungan untuk diri sendiri, dicari itu celah-celah kesempatan dalam kesempitan, bahkan sampai menggunting dalam lipatan menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan. Emang Marquez menyalip di tikungan segala Marquez nyalip Pedrosa beruntutnya. Ya, sampai melakukan demikian orang yang oportunis pasti nggak akan peduli orang lain, karena yang dipikirkan adalah keuntungannya sendiri. Itu jauh dari ajaran Islam. Ya mestinya orang Islam itu kan ini kan memiliki rasa empati, rasa iba, rasa kasihan, menyayangi. Jadi berat nih hadisnya kita bandingkan dengan yang tadi. Kalau kamu gitulahnya tidak memiliki, kalau di dalam hadis keempat maka kalau man layarhamu, kalau kamu tidak memiliki rasa kasih sayang, rasa mengasihi, dicabut oleh Allah rahmatnya. Dan Rasulullah mengatakan siapa, artinya maksudnya siapa yang bisa menghalangi, siapa yang bisa mengembalikannya lagi kalau Allah sudah melakukan demikian. Sama kan dengan yang tadi, kalau khatamallahu ala qulubihim, kalau Allah sudah menyegel, mengunci rapat-rapat hati mereka, siapa yang bisa membukanya? Mati sampai kafir dia sampai mati, Islam tidak akan bisa masuk karena hatinya sudah dikunci oleh Allah. Nah, ini hadis yang kelimanya. Berarti harus dijaga. Nah, bagaimana cara menjaga ini rahmatnya? Rahmat di sini sebagai manusia, bahkan binatang juga tadi kan memiliki itu, menjaga ini berartinya bisa gitu, bisa mengasihi, menyayangi, ya sebutlah memiliki rasa empati itu terhadap orang lain. Ya, rasa empati, rasa mengasihi, menyayangi itu harus dijaga, harus tetap ada. Nah, kebalikannya oportunis namanya. Oportunis selalu mencari kesempatan dalam kesempitan untuk keuntungan dirinya. Dicabut serta oleh Allah nanti. Ini kan jelasnya, bahkan Rasul sendiri mengatakan aku tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kekuasaan untuk menghalangi. Kalau Allah sudah mencabut rahmat itu dari dalam hati kamu,
Ya berarti kan harus dijaga. Nyata kan cinta itu anugerah. Maka berbahagialah. Ya dijaga, jangan sampai hilang. Ada sengsara guys, sebab kita sengsara. Kenapa? Berarti harus dipeliharanya, itu harus memiliki rasa empati. Apalagi dengan hadis yang tadi itu dengan karena seekor kucing saja bisa masuk neraka. Artinya kan tidak memiliki belas kasihan terhadap kucing. Ya apalagi terhadap sesama manusia. Dicabut ku Allah eta sengsara. Menderita saya dicabut ku Allah pemberukan. Hadis yang terakhir nih, yang ke-6. Dari siapa nih sahabatnya nih? An Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala qadima ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sabyun fa izam ra'atun minasabyi tahlubu sadyaha tasqi. Sambil diterjemah saja nih ya, yang ini yang terakhir. Aduh. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya, ia berkata, didatangkan kepada Nabi SAW sekumpulan tawanan perang. Fa izam ra'atun minasabyi, ternyata itu ada seorang perempuan di dalam tawanan tersebut, tahlubu sadyahu tasqi, yang ini agak risih ya inanya nerjemahkeunana. Yang ini maaf siannya karena memang terjemahnya seperti ini nih, dan memang di situ justru inti masalahnya. Ternyata di dalam ada seorang perempuan di dalam tawanan tersebut, gitunya, yang ini maaf nih ya terjemahnya seperti ini. Ya, yang palasinya yang payudaranya itu sudah seperti apalah karena sering menyusui, itulah itunya terjemahnya. Iza wajadat sobiyan fisabyi. Nah, orang ini, perempuan ini, apabila dia mendapati seorang anak dalam tawanan tersebut, artinya yang disebut tawanan perang itu satu kaum bisa digiring semuanya. Ya, kalau satu kaum itu kalah perang berarti orangnya menjadi tawanan perang. Ya termasuk nih ada seorang perempuan yang kondisinya seperti ini, ada juga anak-anak. Nah, si perempuan ini apabila dia mendapati ada anak kecilnya di dalam kelompok tawanan itu, akhazathu fa'al saqathu bi batniha wa ardoathu, maka dengan segera dia akan memangkunya lalu menempelkannya ke perutnya dan menyusuinya. Ya, si perempuan tadi demikiannya, apabila dia mendapati ada anak-anak gitu di dalam tawanan tersebut, maka dengan segera dia mengambilnya, memangkunya, lalu menempelkan ke perutnya dan menyusuinya. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat si perempuan tadinya di dalam tawanan yang demikian. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kisah bahasa kenabian ya. A'tarauna hazihi torihatan waladaha finnar. Apa kalian berpikir mungkin nggak itulah gitunya? Mungkin nggak menurut kalian? Kalau si perempuan Rasulullah perempuan yang tadinya yang dimaksud nih ya. Mungkin nggak menurut kalian perempuan yang tadi memasukkan anaknya ke neraka? A'tarauna hazihi torihatan waladaha finnar.
Mungkin nggak? Ini berlaku normatif sebetulnya, berlaku umum jadinya. Mungkin nggak seorang ibu gitulah? Mungkin nggak seorang ibu menjerumuskan anaknya ke neraka? Ya, taruna hazihi torihatan waladaha finnar. Meskipun yang dimaksud oleh Rasulullah perempuan tadinya, tapi kita ambil secara normatif, secara umum. Mungkin nggak seorang ibu itu tega gitulahnya, tega menjerumuskan anaknya ke dalam neraka? Qulna, kami menjawab, la, pasti tidak. Ya, pasti tidak mungkin lah itunya ada seorang perempuan, seorang ibu yang tega menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Wahia takdiru ala an latatrohu, sementara dia itu bisa gitu untuk menjaganya sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Fakola, kemudian ininya Nabi Rasulullah SAW mendengar jawaban para sahabat demikian. Artinya mana mungkin itu kan ada seorang ibu yang tega. Si perempuan tadi saja nggak akan tega melihat anak siapa entah, tapi kemudian ya itulah rahmat gitunya, itulah rahmat dari Allah. Apalagi terhadap anak kandungnya sendiri. Ini yang ditanyakan terhadap anak kandung nih. Mungkin nggak si perempuan itu melemparkan anaknya sendiri? Jangankan terhadap anaknya, anak orang saja buru-buru dia ambil, kemudian dia pangku, dia susui, padahal entah anak siapa. Mungkin nggak kalau perempuan yang seperti ini gitunya tega mencelakakan, menjerumuskan anaknya ke dalam neraka? Para sahabat menjawab tidak sama sekali pastinya. Nah kemudian Rasulullah menambahkan sabdanya, Allahu arhamu bi ibadihi min hazihi bi waladiha. Allah itu lebih menyayangi hambanya dibandingkan dengan perempuan tadi terhadap anak kandungnya. Nah ini baru hadisnya. Allah lebih menyayangi hambanya. Allahu arhamu bi ibadihi. Allah lebih menyayangi hamba-hambanya min hazihi biwaladiha dibandingkan dengan si perempuan tadi terhadap anak kandungnya sendiri. Itulah redaksi hadisnya. Nah sekarang ada untuk yang hadis yang ini nih ya, ada beberapa catatan nih yang saya ambil ya, saya catat gitu dari ini kitab Fathul Bari. Nah tentang hadis yang terakhir ini, nah yang pertama yang dimaksud hamba-hamba tadi kan di akhir hadisnya Allah lebih menyayangi hamba-hambanya. Yang dimaksud adalah orang yang mati dalam Islam. Nah, orang yang mati dalam Islam, yaitu dengan kalaupun seburuk apapun manusia, kalau dia mati dalam Islam tidak akan abadi di neraka. Tetap pada akhirnya Allah menyayanginya, Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah bahkan ini kan hadis yang ini kan seperti itu kan, orang terakhirnya yang dikeluarkan dari dalam neraka itu kan adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Hanya itu yang menyelamatkannya sehingga tidak abadi. Selain dari iman yang sebesar debu itu dia nggak punya apa-apa lagi. Makanya di nerakanya sangat lama dan paling lama dibandingkan dengan yang lain, sudah keluar duluan. Ini yang paling lama karena hanya ini, dia hanya punya iman sebesar debu. Akhirnya dikeluarkan juga dari dalam neraka. Nah setelah orang ini keluar, ya tersisalah di neraka itu mukimin, mukim penghuni asli neraka, yaitu orang-orang kafir. Nah orang terakhir nih ya yang dikeluarkan dari dalam neraka, kemudian dengan jalan yang gitulah
terjal, berliku dan sebagainya, akhirnya masuk surga juga. Ketika masuk surga, orang-orang yang sudah lebih dulu berada di surga mengatakan, lihatlah orang ini yang baru masuk ke surga. Dia masuk surga karena belas kasihan Allah. Allah amat menyayangi hamba-hambanya. Tapi ini penjelasannya, mati dalam Islam, kafir nggak ada, bongan gitu mencek Allah. Sejak di dunianya kan Allah sudah memperlakukan mereka yang tadi kunci hatinya ya karena kelakuan mereka sendiri. Kemudian Allah nanti di nerakanya masuk, di akhiratnya masuk neraka dan abadi, kan kayak itu juga karena amalnya sendiri yang sama sekali tidak mau beriman, tidak mau ada iman itu di dalam hatinya. Nah, Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Nah, hal ini dikuatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Hadisnya an Anasin qala marra Nabi SAW fi nafarin min ashabihi. Nabi SAW bertemu dengan Nabi lewatnya bersama rombongan beliau dari para sahabat, wasabiyun ala tariq. Nabi sedang sedang berkendaraan gitu, dulu kuda unta lah kendaraannya. Nabi sedang pergi rombongan itulah naik kendaraan. Wasabiyu ala tariq, sementara di jalan itu ada seorang anak. Mau di jalan berdekat tabrak gitu karena ini rombongan. Ternyata di jalan itu ada seorang anak. Falamma ra'at ummuhu al-qauma, ketika ibunya melihat ada rombongan yang datang, khosyat ala waladiha, dia khawatirnya anaknya itu akan kalau dulu terinjak berenanya. Kalau dulu terinjaklah oleh unta, kuda gitu yang dikendarai oleh Rasulullah dan rombongan. Nah, ibunya gitu ya, ketika ibunya melihat ada kaum yang datang, dia khawatir anaknya akan tergilas, muridnya terinjak. Fa'aqbalat tas'a wa taqulu, kemudian ibunya datang melindungi anaknya seolah-olah menghalangi rombongan. Ibunya datang gitu menghalangi rombongan tersebut dari anaknya dan berkata, ibni. Dia mengatakan seolah-olah menghentikan rombongan itu ya. Dia mengatakan bahwa ini ada anakku gitu di jalan tersebut. Wasaat fa'akhadzathu, kemudian si ibu itu berjalan dan segera mengambil anaknya dari jalan. Faqala al-qaumu, kemudian rombongan saat itu berarti para sahabatnya berkata, ya Rasulullah, makanat hazihi la talqi ibnaha finnar. Wahai Rasulullah, kami yakin bahwa si ibu ini nggak akan tega menjerumuskan anaknya ke neraka. Celaka di dunia saja, itu kan celaka di dunia saja nggak mau kan? Artinya si ibu tadi kan melihat anaknya celaka di dunia saja kan nggak mau. Bagaimana kalau anaknya masuk neraka? Mau? Mustahil kan? Si ibu ini kan digambarkan, si ibu ini melihat anaknya celaka di dunia saja nggak mau. Sehingga rombongan yang rombongan Rasulullah SAW itu kan sampai dihalangi karena takut menginjak anaknya. Dan melihat yang demikian, kemudian para sahabat mengatakan seperti tadi, wahai Rasulullah, si ibu ini nggak akan tega menjerumuskan atau mencelakakan anaknya, memasukkan anaknya ke dalam neraka. Wala Allahu yutorihu habibahu finnar. Allah apalagi? Ternyata itu jawaban Rasulullah. Ya Allah apalagi? Emang Allah tega? Emang Allah tega gitu memasukkan hambanya ke neraka? Ininya
Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, wala Allahu bitorihin habibahu finnar. Ini sebetulnya untuk menguatkan bahwa yang dimaksud hamba-hambanya itu adalah yang mati dalam Islam. Allah menyebut hadis ini di sini Rasul menyebut Allah tidak akan melemparkan habibnya, yaitu yang disayanginya. Ya itu berarti ya itu yang asal ada iman sebetulnya disayangi oleh Allah dengan eta dosa da loba teuing kalau nya wayahna ka neraka heula kumaha atuh da. Karena pada akhirnya meskipun hanya punya iman sebesar debu kan disayangi oleh Allah. Ya bahkan tadi kan komentar orang-orang yang sudah lebih dulu di surga itu mengatakan coba lihat orang ini, dia masuk surga karena rahmat Allah, artinya karena dikasihi, disayangi oleh Allah. Duduk kafir mante. Kalau orang kafir kan Allah biarkan abadi di dalam neraka. Itu satu yang dimaksud hambanya itu adalah orang-orang Islam, orang-orang yang mati dalam Islam. Ya, orang-orang yang matinya beragama Islam. Nah kesimpulan, ini ada kesimpulan tapi tidak banyak nih. Hanya ada 2 di sini. Ini pun tidak berkaitan langsung dengan pembahasannya. Nih yang pertama yaitu boleh melihat perempuan, tawanan perempuan. Boleh melihat tawanan perempuannya karena pada dasarnya yang ini nih ayat nih bukan hadis. Wahai orang-orang yang beriman, tundukkanlah pandanganmu. Naon teh ayatna teh atuh. Wahai orang-orang yang beriman perempuan juga samanya, tundukkanlah pandanganmu terhadap laki-laki. Kalau laki-laki terhadap perempuan, artinya tidak boleh memandang wah terus bener ya bener ya terus itu nggak boleh. Laki-laki ke perempuan nggak boleh, perempuan ke laki-laki nggak boleh. Nah tuh ayatnya teh An-Nur ayat seberapa? Ayat 1 100 bukan ayatnya 30. Surat An-Nur ayat 31. Orang baca heulanya sedikit lah. Jadi wahai orang-orang yang beriman itu tundukkanlah pandanganmu terhadap An-Nur teh surat keseberapa 24. Ini nih, dan katakanlah kepada para perempuan mukminat, ya katakanlah kepada perempuan yang beriman agar menjaga pandangannya. Terus nu mana deui teh ieu ayat wahai orang-orang yang beriman redaksinya lupa lagi ya. Tundukkanlah pandanganmu itu terhadap perempuan gitu, wahai perempuan-perempuan yang beriman, tundukkanlah pandanganmu terhadap laki-laki. Ternyata bukan yang ini juga iya sih, tapi bukan yang ini kalau ayat yang tadi. Nah ini kesimpulannya boleh melihat tawanan perempuan, karena siapa tahu kalau berminat boleh. Ya kalau berminat gitu ya terhadap perempuan boleh. Nah malah salah satu istri Rasulullah SAW itu ada yang dari tawanan perang. Ada sahabat yang Rasul saya berminat, saya mau menikah dengan orang itu. Ternyata oleh Allah dilarang, malah Allah yang menikahkan Rasulullah dengan si perempuan itu. Ternyata tuh muatan politis lah gitunya untuk kepentingan Islam di situ sangat kuat itunya. Bukan Rasulullah yang melarang, tapi Allah yang melarang. Kemudian Allah menikahkan Rasulullah dengan ternyata si perempuan itu anak kepala suku.
Nah, setelah dinikahi oleh Rasulullah, ternyata benar dari kaum tersebut kemudian masuk Islam. Nah, orang ini, sahabat ini berminat, Rasulullah saya menikah dengan perempuan itu, ningali heula kemudian kalah kumaha ge atuh. Ningali heula dipilih heula 5S biasa. 5S ieu cenah ieu rada 5S cenah ieu. Rasulullah saya ingin menikahinya, ternyata gitulah seperti yang barusannya. Satunya boleh melihat seorang perempuan tawanan perempuan. Kemudian yang kedua kesimpulannya ini di luar sihnya, di luar judul, membuat analogi dengan yang sekiranya bisa terjangkau. Di sini diambil kesimpulan demikian itu, Rasulullah membandingkan kan seorang ibu tega nggak memasukkan anaknya ke neraka? Ya mana mungkin gitu kan? Kenapa? Karena pasti seorang ibu menyayangi anaknya. Allah apalagi teteh analogi, teteh itu perbandingan. Padahal kan kasih sayang Allah, rahmat Allah itu tidak bisa dibandingkan, tanpa batas rahmat Allah. Coba ini dicernanya itu bandingkan. Kalau seorang perempuan, seorang ibu tidak akan tega mencelakakan, menjerumuskan anaknya ke dalam neraka, emang Allah tega? Allah lebih sebetulnya. Ngejelemana we nu teu saladar cek urang cek Allah teh meureun teu beunang dipikanya. Padahal Allah menyayangi hambanya itu jauh, nggak bisa dibandingkan lah sebetulnya. Melebihi seorang ibu menyayangi anaknya. Tambahan sedikit, benarnya ini ditambahan sedikitnya, benar nggak akan ada seorang ibu atau orang tua lah gitunya jeung bapana sekalian ulah indungna bungkul ulah hai bapana cicing hep jeung bapana sekalian. Nggak akan ada kan orang tua yang mau, yang apalagi tega, apalagi sengaja gitulahnya penjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Benar kan demikian? Hanya sayangnya orang tua banyak yang tidak sadar, tidak tahu bagaimana menyelamatkan anaknya supaya tidak ke neraka. Itu tidak tahu, tidak sadar, ternyata malah membawa anaknya, nyata kan menjerumuskan atau mereka neraka, manehna wunggul atau tong dibawa budak nama, dibawa budak. Ayo dulu itu banyak ya karena tidak tahu, padahal sudah itu yang di ini At-Tahrim ayat 6 ya, padahal oleh Allah sudah gitu diwanti-wanti, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Itu kan ayatnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Memang gak akan ada orang tua yang tega mencelakakan, menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Tapi banyak yang tidak sadar, yang tidak tahu bagaimana caranya supaya anak-anaknya itu tidak masuk ke neraka. Malah secara tidak sadar mungkinnya orang tuanya lah yang mengarahkan, yang membawa anaknya masuk neraka. Kita di pokok atau saya tambahan sedikit lah. Berarti selesainya bab ini ternyata Imam Bukhari kan di 3 hadis terakhir normatif secara luas terkait dengan rahmat Allah, sehingga nyambunglah nanti ke bab 19 tentang rahmat Allah itu ada 100. Insya Allahnya nanti Selasa depan bab ke-19 bab baru